Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Santoso, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor peserta 201900650674. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran inovatif di kelas 9 dengan materi menganalisis, menulis, dan mempresentasi teks prosedur. Saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan serta bimbingannya terhadap video pembelajaran ini. Berikut video praktik pembelajaran saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, gimana kabar kalian di rumah? Baik. Baik ya? Ya. Ada yang sakit sekarang? Ada. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah pamit ke orang tuanya? Sudah. Salim apa enggak? Sudah. Bagus. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Alek. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi semoga hari ini kita mendapat barokahnya ilmu ya. Berikutnya untuk umum rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, saya minta kalian untuk menyanyikan satu lagu nasional. Silakan siapa yang mau jadi dirijen? Ya, Arif. Lagu apa sekarang Arif? Bali Negeri, silakan Arif. Berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bagi negeri setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Ya. Satu-satu. Talika salam. Ada. Aminatus syafaati hairil malah. Seperti kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk musim hujan, ya kan? Kalian tolong berhati-hati untuk berada di luar rumah kalau kena hujan. Segera mandi, kemudian handukan yang gosokkan minyak putih dan sebagainya agar kalian tidak sakit, ya kan? Nah, untuk mengingat pelajaran yang lalu tentang macam-macam teks, siapa yang masih ingat tentang teks deskripsi? Ya. Andika, apa Andika? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek. Siapa yang masih ingat tentang teks eksposisi? Ya, Aril. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau Berikutnya, siapa yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Ya, Mila. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Kali ini kita akan belajar sebuah teks yang mana teks itu sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada bungkus obat itu, bungkus obat di situ kan ada apa kandungannya, cara minumnya. Kemudian ada juga kalian temukan sebuah teks yang ada di bungkus Indomie. Ada, kalian tahu? Di situ ada bahan-bahannya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana, kemudian cara menyajikan bagaimana. Tahu? Paham kalian? Nah, siapa di antara kalian yang sering membantu ayah ibu di rumah menaruh nasi? Bahannya apa saja? Beras, air, nggak ada? Alatnya apa saja? Dandang, kompor, magicom.
Cara masaknya, beras dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke dandang, dikasih air dan dipanasi pokok. Itu ya. Itu adalah teks prosedur. Jadi prosedur itu adalah teks yang mengemukakan urutan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi harus urut dari awal sampai akhir gitu. Kalian ingin tahu tentang teks prosedur? Ingin menulis teks prosedur? Ingin. Oke. Kita lihat video berikut ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss Ibu. Welcome to Apple College. Belajar standar tambahan ala fikir lesehan di sana. Okay, Miss Ibu. Today we are going to study about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang definitions atau pengertian, Definisi pemahaman, purpose atau tujuannya, tujuannya, strukturnya, struktur, ya, dan yang terakhir tentang language features atau ciri-ciri teks prosedur. Bagaimana cara mengoperasikan mesin Cuci. supaya kita tidak salah langkah, maka biasanya disertai dengan step-step tertentu yang memudahkan kita untuk mengoperasikan namanya mesin cuci juga. Jadi, teks yang berisi tentang langkah-langkah bagaimana cara mengoperasikan sesuatu atau bagaimana cara membuat sesuatu itu namanya dalam prosedur teks itu ada 3 jenis struktur. Yang pertama ada goal, ada judulnya. Judulnya. Dan yang kedua ada material. Ada bahan. Bahannya. Di situ kita tahu bahan-bahannya adalah ingredients itu sendiri. Ada apel, ada susu, ada gula, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks prosedur ya. Ya. Jadi apa yang ada tentang teks prosedur tadi? Teks yang menjelaskan tentang tahap-tahap membuat sesuatu. Di situ ada judul, ada bahan-bahan, ada langkah-langkah pembuatan, dan awalnya digunakan kata-katanya menggunakan kata kerja di awal. Misalnya potonglah, aduklah, kemudian ambillah, cucilah, gitu. Cucilah beras, masukkan, itu kan kata kerja. Teks prosedur itu adalah dimulai dari kata kerja di awal. Itu ya, sampai di sini pahami? Ya. Kemudian teman-teman akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah kanan kelas. Ya. Ya kan? Kiri, kanan. Jadi kelompok 1 ketuanya Muti di sini, kelompok 2 Mila ketuanya, kelompok 3 ketuanya Sari. Itu ya. Silakan bentuk kelompok. Kemudian ambil kelompoknya ini. Kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah terbagi dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Pak Herman mengirim link video ke masing-masing kelompok. Silahkan kalian ikuti, kalian tonton, kemudian kalian analisis tentang strukturnya, tentang kebahasannya, tentang ciri-cirinya. Kemudian juga kalian karena tugaskan untuk membuat teks prosedur dari video itu. Ya? Siap? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan dilihat videonya. Baik, kasih waktu sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Kartika Narsya Fitri. Video kali ini saya akan membuat teks prosedur cara membuat puding coklat. Tujuan, puding adalah sebuah hidangan penutup yang dibuat Diskusikan itu ya, diskusikan teks prosedurnya. di Indonesia terdapat Silakan juga kalian analisis tentang strukturnya, tentang ciri-ciri kebahasaannya, dan jenis-jenis teks prosedur. Silakan simak di situ videonya. coklat 100
gram gula pasir, 400 ml air, panci, sendok, dan cetakan agar. Lanjut ke langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan panci, sendok, dan 1 bungkus puding. Selanjutnya, tuangkan 1 bungkus puding ke dalam panci, 100 gram gula pasir, dan 400 ml air. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih, jangan lupa diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Kemudian, puding yang sudah mendidih, angkat dan tuangkan puding ke dalam cetakan. Tunggu sampai 30 menit. Ya, cukup waktunya. Cukup ya? Nah, sekarang kalian coba presentasi ke depan satu persatu. Siapa yang mau tampil duluan ke depan kelas? Siapa? Ya, Muti. Coba dari kelompok 1, Muti, silakan presentasikan hasil teks prosedurnya. Google Doc ya, dalam Google Doc ya. Ini Muti. Dan suaranya Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan prosedur tentang pembuatan nasi goreng. Yang pertama, bahan-bahan. 3-4 gelas nasi putih, nasi yang sudah dingin lebih baik. 2 butir telur, 150 gram daging ayam atau gambas atau udang dipotong kecil-kecil. Yang kedua, alat yang diperlukan. Wajan besar atau wajan penggorengan, spatula atau sendok besar untuk mengaduk, pisau dapur untuk memotong bahan-bahan, piring saji untuk penyajian. Yang ketiga, cara membuat. 1. Tumis telur, panaskan sedikit minyak dalam wajan besar atau wajan penggorengan. Masukkan telur, aduk hingga telur matang, angkat dan sisihkan. 2. Tumis bahan lainnya, tambahkan sedikit minyak lagi ke wajan yang sama. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan bawang bombay. Setelah bawang bombay agak layu. Yang keenam, penyajian. Angkat nasi goreng dari wajan dan sajikan di piring saji. Hias dengan bawang merah, goreng, dan irisan daun bawang sebagai tambahan jika diinginkan. Semoga resep ini membantu. Selamat mencoba membuat nasi goreng yang lezat. Demikian presentasi teks prosedur pembuatan nasi goreng dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita analisis ya strukturnya dulu. Ada judulnya tadi? Apa judulnya? Membuat nasi goreng. Ada alatnya? Ada. Ada bahannya? Ada. Kemudian di situ juga ada menggunakan kata kerja. Kata kerja? Contohnya apa? Ambillah, kemudian potonglah, aduklah gitu ya. Nah, itu menggunakan kata kerja. Itulah ciri-ciri dari teks prosedur yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, ada sanggahan yang lain dari kelompok yang lain? Kelompok 2 dan 3? Gak ada. Tidak ada sanggahan? Gak ada. Atau ada yang kurang mungkin? Atau ada yang salah? Tidak ada? Gak ada. Nah, sudah, kelompok 1 duduk. Berikutnya kita ke 2 kelompok yang lain. Siapa yang mau maju? Ya, Pak. Kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Diwakili oleh Sari. Sari membuat apa itu? Tentang apa? Mie telur goreng. Mie telur goreng. Ya, yuk silakan mulai. Dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks prosedur pembuatan mie telur goreng. Ya.
1. Bahan-bahan: 2 bungkus mie telur instan, minyak untuk menggoreng, 2 bahan untuk adonan, 2 butir telur, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis. Ketiga, alat yang diperlukan: panci untuk merebus mie, wajan untuk menggoreng, mangkuk untuk mencampur adonan, sendok untuk mengaduk. Keempat, cara membuat. 1. Rebus mie. Rebus mie telur instan sesuai petunjuk pada kemasan. Setelah matang, tiriskan dan sisihkan. Kedua, siapkan adonan dalam sebuah mangkuk. Kocok telur, tambahkan tepung terigu, saus tiram, kecap manis, merica bubuk, dan garam. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan baik dan adonan menjadi kental. Ketiga, panaskan minyak. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Keempat, celup mie. Ambil sejumput mie yang sudah direbus dan celupkan ke dalam adonan telur. Pastikan mie terbalut adonan secara merata. Kelima, goreng mie. Masukkan mie yang sudah dibalut adonan ke dalam wajan yang telah dipanaskan. 7. Sajikan. Tata mie telur goreng di atas piring saji. Bisa disajikan dengan saus sambal atau saus kesukaan Anda. Mie telur goreng siap dinikmati sebagai cemilan yang lezat. Selamat mencoba. Demikian presentasi teks prosedur tentang pembuatan mie telur goreng dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Apa judulnya tadi? Dari judulnya tadi strukturnya? Pembuatan telur mie. Pembuatan apa, Sari? Mie telur goreng. Pembuatan mie telur goreng. Ada bahan-bahannya tadi? Ada. Ada alat-alatnya? Ada. Ada. Kata kerjanya apa saja di situ? Ambil. Rebuslah, kocoklah, apa lagi? Gorenglah. Ya, itu kata kerja itu. Dan itu merupakan urutan yang tidak boleh kita langkahi satu persatu. Itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Ya, paham yang lain? Paham. Ya. Ada sanggahan dari kelompok 1 dan 2? Ada. Tidak ada yang salah? Ada. Oke, silakan Sari duduk. Giliran berikutnya kelompok 2 akan diwakili oleh Najwa. Silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks prosedur tentang pembuatan puding coklat. Yang pertama, bahan-bahan: 500 ml susu cair, 100 gram gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan bubuk coklat, 1 sendok teh vanila ekstrak atau essence, secukupnya garam, potongan coklat batang opsional untuk hiasan. Yang kedua, alat yang diperlukan: panci, whisk atau sendok pengaduk, loyang atau cetakan putih, mangkuk atau wadah untuk mencampur bahan. Yang ketiga, cara membuat: 1. Campurkan bahan kering, 2 tepung maizena, bubuk coklat, gula pasir, dan garam dalam mangkuk besar. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. 2. Tambahkan susu. Tuangkan sedikit susu cair ke dalam campuran bahan kering sambil terus diaduk agar tidak membusar. 3. Panaskan sisa susu. Panaskan sisa susu cair di dalam panci di atas api sedang. Biarkan hingga susu hampir mendidih sambil sesekali diaduk. 4. Tambahkan campuran kering. Setelah susu hampir mendidih, tambahkan campuran bahan kering yang sudah dicampurkan ke dalam panci. Aduk secara kontinu dengan whisk atau sendok pengaduk agar tidak bertumpuk. 5. Masak hingga gentar. Masak adonan puding dengan api kecil hingga mendidih dan mengental. Pastikan terus diaduk agar tidak gosong atau membusar. 6. Tambahkan vanila. Setelah puding mengental, tambahkan vanila ekstrak atau essence, aduk rata dan matikan api. 7. Tuang cetakan. Tuang adonan puding ke dalam cetakan atau loyang, biarkan sedikit mendidih pada suhu ruangan, lalu simpan di lemari es untuk mengeras selama beberapa jam atau semalam. Makan jangka puding. Setelah puding mengeras, keluarkan dari cetakan dan dihidangkan di dalam puding saji. Bisa ditambahkan potongan coklat batang sebagai hiasan sebelum disajikan. Puding coklat siap dinikmati. Selamat mencoba membuatnya. Demikian
presentasi teks prosedur tentang pembuatan puding coklat dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. analisis strukturnya dulu. Ada judulnya? Apa judulnya? Pembuatan puding. Nah, ada bahan-bahannya? Ada. Ada alat-alatnya yang dipakai tadi? Nah, coba kalian analisis kata kerja apa tadi yang dipakai? Masukkan, apa lagi? Apa lagi? Campurkan. Itu kan kata kerja, kata perintah kan? Apa lagi? Najwa? Hah? Panaskan. Jadi di teks prosedur itu kita menggunakan kata perintah memang. Panaskan, cucilah, kemudian kocoklah. Gitu. Itu kata perintah, ya. Itu merupakan ciri-ciri dari kebahasaan teks prosedur. Ya. Udah nggak ada hal yang lain dipertanyakan ke kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak ada yang salah? Udah benar ya? Ya silakan duduk dan coba tepuk tangan. Kemudian berikutnya kalian coba analisis, silakan diskusikan di kelompok masing-masing dulu, tulis di Google Form yang akan Pak Herman kirim ke HP kalian masing-masing. Dan setelah itu kalian kembali ke bangku masing-masing gitu ya. Silakan diskusikan dulu tentang analisis pemahamannya, struktur, kemudian tujuan teks prosedur, kemudian ciri kebahasaannya dan jenis-jenis teks prosedur. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok dulu. Dan nanti saya akan kirim link Google Form untuk dijawab pertanyaan itu di Google Form itu ya. Silakan diskusikan dulu di kelompoknya masing-masing. Bisa sudah ya? Sudah ditemukan analisisnya? Nah, silakan kalian kembali ke bangku masing-masing. Nah, kita lakukan penyegaran nafas dulu ya. Untuk hiburan agar kita tidak stres. Ya. Dan siap kelas 9 untuk ice breathing? Siap? Oke. Siapa yang mimpin? Alek, ketua kelas. Jadi perempuannya yang ini, laki-lakinya membuat alat musik dari lisan, dari mulut. Yuk, siap semuanya ya? Kita segarkan kelas kita. 1, 2, 3.
Tepuk tangan. Tinggal nak? Nah, kita lanjutkan materi kita. Kalian tadi kan sudah merumuskan atau menganalisis tentang teks prosedur. Dengarkan dulu. Apa definisinya, kemudian bagaimana struktur kebahasaannya, kemudian apa ciri-ciri kebahasaannya, dan apa saja jenis-jenis teks prosedur. Pak Herman akan mengirimkan link Google Form kepada HP kalian masing-masing, kemudian jawablah pertanyaan itu. Silahkan kalian buka HP masing-masing. Pak Herman akan mengirim link Google Form. Silahkan diterima sudah? Ya, silahkan dikerjakan. Pak Herman kasih waktu 5 menit. Nanti saya tunjuk 2 orang untuk membuat resume atau kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya? Oke. Silahkan kerjakan dulu 5 menit. Buka HP-nya masing-masing. Ada link Google Form yang Pak Herman kirim. Yuk, kalau sudah kalian kerjakan di Google Form, saya tunjuk 2 orang untuk mengadakan pemuatan materi pada hari ini. Siapa yang mau pertama dulu? Alex, ya, menjawab pertanyaan dari Google Form itu tentang definisi, tujuan, dan struktur teks prosedur.
Inilah ini. Ya, yang keras soalnya. Prosedur belajar tes yang memuat daerah masuk dan bukan di suatu tidak berupa perebutan yang lebih dasar. Tujuan tercapai tujuan yang diberikan. Tujuan tes prosedur memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu, memberi informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai urutan, memberikan petunjuk jelas supaya orang yang melakukannya bisa mendapat hasil akurat dan maksimal. Ya. Itu tes prosedur. 1. Judul. Tes prosedur judul adalah ringkasan singkat yang menggambarkan isi pokok atau topik utama dari suatu teks. Judul pada Ya, dah. Itu merupakan definisi pemahaman, struktur dan pemahaman tujuan dan struktur teks prosedur. Berikutnya adalah tentang ciri-ciri dan jenis-jenis teks prosedur. Siapa yang mau maju? Ya, Ramdan, silakan. Ramdan, maju Ramdan. Ramdan akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan dan jenis-jenis teks prosedur. Agak maju Ramdan, agak maju. Ya. ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata-kata aktif. Ya. Semuanya. Jadi itu adalah ciri-ciri teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalau kita lihat keseluruhan materinya yaitu kita lihat di monitor. Jadi teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah. Kalian sudah paham semuanya? Ya. Tidak ada pertanyaan sampai sekarang? Nah, kalian tadi sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar. Tadi dimulai dari pemberian materi dari yang didapatkan dari video di layar. Kemudian kalian juga menyimak sebuah video di kelompok masing-masing melalui link YouTube, ya kan? Kemudian kalian mendiskusikan materi di video itu untuk dijadikan teks prosedur dan juga untuk menganalisis teks prosedur di Google Doc. Di akhir kegiatan kalian tadi barusan ini Ramdan dan Alek tadi kalian sudah membuat penguatan materi secara mandiri oleh kalian sendiri melalui soal-soal yang Pak Herman bagikan lewat link Google Form, ya kan? Apakah kalian senang dengan belajar seperti itu? Nah, kalian tertarik untuk belajar lagi seperti itu? Ya. Kalian sudah memahaminya? Ya. Nah, jadi kalian sudah menyelesaikan materi teks prosedur sampai di sini dan akan dilanjutkan membuat jurnal bacaan, ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, baik, pada akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat